Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan rahmatnya, maghfirahnya, serta taufik hidayahnya kepada kita semua agar tetap istiqamah menempuh jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat kapal Nabi Nuh. Ketika orang masuk ke dalamnya, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, maka ia akan celaka. Meskipun dihiasi dengan kebaikan yang luar biasa, akan tetapi sejatinya orang yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah adalah orang yang celaka dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kita masuk pembahasan yaitu hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala selalu menganjurkan kebaikan-kebaikan, memberikan solusi-solusi berupa kebaikan-kebaikan. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah burhan, keterangan dalam Al-Qur'an bahwasanya seseorang tersebut akan diberikan oleh Allah dua jalan. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami berikan orang tersebut dua jalan. Apa itu dua jalan tersebut? Yaitu kebaikan apapun keburukan. Maka seorang hamba memiliki hak untuk memilih tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kondisi seorang kaum sampai kaum tersebut berusaha merubah kondisinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga mengatakan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, mencari naungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya yang begitu banyak. Begitu halnya juga dengan puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan melalui lisan Rasulnya apa saja yang hendak dilakukan orang berpuasa, apa saja yang harus dilakukan, dan apa saja yang harus dihindari. Jadi ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pembahasan kita, yaitu ada hal-hal yang harus dihindari, wajib dihindari. Kenapa wajib? Karena sejatinya ketika orang tidak menghindari hal-hal ini, maka puasa dia tidak mendapatkan pahala, tidak berpahala. Artinya apa? Orang tersebut hanya lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Cuman mendapatkan lapar dan haus selama sebulan kalau puasanya itu tidak ditinggalkan selama sebulan hal tersebut. Kalau sehari tidak meninggalkan, maka sehari tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ya. Yang pertama yaitu qauluz zur, ucapan zur. Ya. Zur ini bisa berarti ucapan dusta atau ucapan yang bohong. Ya. Jadi Ramadan ini mendidik seseorang agar baik dalam dirinya, sirnya, yang rahasia-rahasia dalam dirinya. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Begitu juga orang puasa. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan mendidik orang agar selalu
berbuat baik juga dari apa yang zahir, yang nampak dari tubuhnya. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, melarang dan menyampaikan bahwasanya hendaknya seorang muslim itu menghindari qaulaz zur, ucapan dusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah ini menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan masih berbuat dusta juga, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah, ya, azza wa jal hajatun hajat. Allah tidak punya hajat. Allah azza wa jal tidak punya kepentingan terhadap apa? An yada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap perbuatan orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Ya, ini hadis luar biasa diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya ternyata ada orang yang ketika menghadap ke Allah menganggap dirinya beramal soleh luar biasa, akan tetapi ketika datang ke Allah habaan mansura. Jadi seperti debu yang dihembus angin, tidak bisa nampak sama sekali. Nah, ini terjadi. Jadi ada orang yang berpuasa, tetapi berpuasa fisiknya saja, akan tetapi keimanannya, mentalnya di depan Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap apa-apa. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Kahfi juga Allah jelaskan, "Halunabbiukum bil akhsarina amala." Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sesat perbuatannya dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka mengira telah berbuat baik. Nah, inilah kenapa demikian bisa terjadi. Karena sebagian dari kaum muslimin sibuk mementingkan urusan zahir daripada urusan batin. Kenapa? Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini adalah ibadah-ibadah yang dinilai dengan batin. Tidak ada orang itu ketika puasa sehari tiba-tiba turun dari langit uang satu gepok gitu, nggak keluar. Ya, tiba-tiba puasa sebulan penuh itu menjadi rumahnya menjadi gedungan, tidak. Akan tetapi kualitas dirinya, ya kan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-ghina nafs, kekayaan sejati adalah kekayaan di dalam hati. Kenapa? Karena ada sebab orang punya uang banyak, tetapi sengaja ditumpuk-tumpuk, tidak menjadikan dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Jangan sampai kita fokus pada fisik saja, akan tetapi tidak tahu isi dari puasa tersebut. Yaitu kita hendaknya menghindari qaulaz zur, perkataan dusta. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang yang berpuasa ini adalah, ya kan, menghindari pembicaraan yang tidak manfaat, atau perbuatan-perbuatan kotor, atau ucapan-ucapan kotor, ya. Masyarakat sekarang itu hampir familiar itu dengan menyebut nama binatang, menyebut nama sayur-sayuran, buah-buahan, dengan tujuan untuk apa? Untuk mencaci orang lain atau menghinakan orang lain. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Tidaklah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi war rafas. Akan tetapi puasa juga menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat dan menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor. Fa in sabbaka ahadun, jikalau ada orang yang sedang mencaci kamu, menghinamu, merendahkanmu. Jadi kita puasa, tiba-tiba datang orang merendahkan kita atau mencaci maki kita, au jahila alaika, atau orang tersebut itu melakukan tindakan-tindakan bodoh di depan kita, ya gitu. Jadi melakukan tindakan-tindakan bodoh yang memang tindakan tersebut memancing kita agar kita tidak berpahala, baik disengaja maupun tidak disengaja perbuatan tersebut. Fakul,
maka ucapkanlah ketika engkau melihat orang-orang seperti itu, maka ucapkanlah inni shaim, sesungguhnya aku ini adalah orang yang sedang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, dijelaskan juga oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Syalbani. Jadi, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang hendaknya dihindari orang muslimin ketika berpuasa. Untuk apa? Untuk menjaga tadi kualitas puasanya. Jadi ketika ia menjaga lisannya selama sebulan penuh dari ucapan kotor, ucapan keji, kemudian dia menghindari ucapan dari perbuatan dusta, berbohong, menipu, dan lain sebagainya, maka keluarlah dia dari bulan Ramadan ini dengan membawa kemenangan. Apa itu kemenangannya? Kebaikan dalam hatinya, kesucian dalam lisannya, pikirannya, dan segala hal yang tersembunyi dari orang lain. Karena sejatinya seorang mukmin ketika beramal adalah bainahu wa bainar rabbi, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hubungan dengan manusia. La nuridu minhum jazaa'a wala syukura. Kita tidak berharap dari orang tersebut ketika kita berbuat baik pada seseorang, tidak mengharapkan kebaikan. Tidak mengharap imbalan. Tidak juga mengharapkan agar dibalas dengan yang lebih besar, tidak. Akan tetapi kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sebab Allah menekankan kepada kita agar menghindari hal-hal buruk ini supaya kita menjadi orang baik, muncul ancaman keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini paham bahwasanya Rasulullah ini mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi orang yang masih melakukan keburukan, berdusta, ucapannya dusta, kemudian setelah mencaci orang lain, ucapannya kotor dan sebagainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam. Apa itu? Rubba sha'im hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya, oh ternyata ada. Dan ini Rasulullah sampaikan sudah lama sekali. Ternyata Rasulullah pun menemui, atau dalam arti lain Rasulullah mengantisipasi sahabat, orang yang berkualitas luar biasa. Rasulullah kasih wanti-wanti. Ada orang yang puasanya cuman mendapatkan haus dan dahaga saja. Ternyata seperti itu. Karena itu para ulama salafus saleh telah membedakan antara larangan untuk makna yang dikhususkan pada ibadah sehingga dapat membatalkan dengan larangan yang tidak dikhususkan pada ibadah sehingga tidak membatalkan. Jadi masalah ini tidak membatalkan puasa, tapi dia pahalanya hilang, tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu sudah dibedakan oleh para ulama. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pemaparan berkaitan tentang hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa agar memiliki puasa yang berkualitas, memiliki puasa yang baik. Dan hendaknya kita juga memahami bahwasanya ketika kita mendapatkan ilmu bukan sekedar untuk kita dengar, akan tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kelak menjadi bekal ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita puasa yang berkualitas. Allah jaga lisan kita dari ucapan-ucapan buruk. Allah jaga hati kita dari berdusta. Allah jaga mulut kita dari mencaci maki orang lain. Allah jadikan hati kita tenang di bulan Ramadan dengan taat tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.